Dalam pidato Perdana Menteri Singapura pada 1 Mei, saat May Day, saya mendapatkan banyak insight. Selain mengkonfirm apa yang terjadi di dunia saat ini, Singapura memutuskan melakukan sesuatu yang baru untuk mengadap apa yang akan terjadi di dunia saat ini. Singapura, negara yang bergantung pada global supply chains. Negaranya sangat bergantung pada globalisasi. Karena Singapura, country action-nya seperti yang tertera dalam Nation Interest Singapura, Singapura adalah negara transportation hub dan financial country secara global. Apa yang ditakutkan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, adalah dunia menjadi deglobalisasi. Sama seperti pernyataan kita sejak awal corona di bulan Februari. Global ekonomi adalah control alt delete, yang artinya di reset atau di restart ulang. Dan setiap negara akan main di dalam negerinya masing-masing. Dalam pidato tersebut, jelas sekali dia terlihat nervous, gemeteran melihatnya. Kepanikan itu menunjukkan kepedulian yang dalam dan kecemasan seorang bapak bangsa. Tugasnya berat, mengalihkan haluan kapal Singapura yang melaju kencang di jalan lurus yang akan dibelokkan secara tajam. Singapura negara kecil dan sangat bergantung ekonomi global, sehingga Singapura harus menyusun kebijakan baru. Kekhawatiran akan pangan, kesehatan, dan tidak dipakai lagi oleh pasar global membuat Perdana Menteri Singapura gemetar bicaranya. Artinya dia sangat peduli. Sekarang dari sisi kita, dari Indonesia, the rise of nationalism atau naiknya semangat nasionalisme adalah efek langsung dari deglobalisasi. Setiap negara menjadi fokusnya ke dalam negeri masing-masing. Import menjadi less needed. Jadi import itu tidak terlalu diperlukan. Dengan demikian ekspor juga menjadi less needed. Hanya yang penting-penting saja seperti energi atau pangan. Harusnya pejabat memanfaatkan semangat nasionalisme yang tumbuh karena efek COVID. Bukan malah membiarkan globalisasi menggurita seperti hadirnya TKA di Indonesia. Secara analisa ke depan, volume ekspor impor dunia negara satu dengan lainnya akan berkurang jauh. Setidaknya hingga akhir tahun 2022 seperti kata Boston Consulting Group. Negara kaya seperti Indonesia menjadi mendapat peluang. Inilah mengapa si Bosman teriak-teriak 2 bulan ini agar mendapat perhatian pengelola negara. Pesannya sederhana, jangan pedulikan asing dan aseng. Lupakan FDI atau FDI. Lupakan membangun pakai dolar. Lupakan pinjaman dolar. Lupakan pinjaman pakai dolar. Demi membangkitkan rasa nasionalisme. Kalau perlu, lupakan bayar tagihan. Anggap saja IMF itu debt collector. Masuk gang ke tempat kita gebukin aja seperti di masa pandemik seperti ini. Bagaimana? Ini bercanda ya. Nggak gitu juga sih. Nggak lah. Hutang tetap harus kita bayar. Tenang aja. Kalau bisa yang ngutang yang bayar. Bahkan nanti walaupun dia sudah nggak jabat, kejar aja. Dan mulai sekarang ke depan kita nggak ngutang lagi. Gimana? Setuju ya? Karena dalam negeri sekarang dan ke depan menjadi penting. Menjadi meningkat semangat nasionalismenya. Inilah masa kita fokus di produksi dan transaksi dalam negeri yang drivennya, dorongan terbesarnya adalah barang konsumsi. Barang yang habis dipakai. Consumable good. Kita harus mulai menggenjot produksinya. Kita kan post Keynesian, kita create demand berbarengan dengan create supply. Ini teori dasar dari MMT, Modern Monetary Theory. Jangan MMT printing money dipakai untuk create demand dengan BLT. Bubar itu negara. Sudahlah, kalau nggak paham berekonomi MMT, jangan dipakai ilmu printing money-nya. Kalau Bosman ini yang ngawal, baru kalian boleh percaya. Bener nggak gitu ya? Oke, pemrakarsa MMT ini sudah 5 tahun. Kalau diperlukan idenya, siap. Kita akan menjalankan dan bekerja sama untuk negara. Yang kedua adalah menjaga currency dari fluktuasi turun naik yang ekstrim. Maka secara pribadi, Anda sahabat semua ada baiknya menggunakan sistem aplikasi berbasis sistem pembayaran nasional yang berlaku di seluruh Indonesia sebagai alat transaksi dan ATM atau anjungan tunai yang berlaku di seluruh Indonesia. Kalau e-money ala Dana, OVO atau GoPay, Anda bisa ambil ke ATM. Nggak bisa kan? Lalu kalau Anda pakai yang sejenis lah, misalnya produk lain, Anda tarik tunai, kena 3,5% karena platformnya pakai kredit card, Visa atau Mastercard. Tapi kalau pakai sistem pembayaran nasional itu jadi free transaksinya. Jadi semangat kebangkitan nasional ini harus kita manfaatkan. Indonesia untuk Indonesia. Deglobalisasi adalah kembalinya semangat persatuan bangsa menjadi cinta tanah air Indonesia. Sahabat, deglobalisasi ini ternyata berimbas positif. Ada produk berbasis sistem pembayaran nasional. Ini bukan produk investasi, ini alat bayar. Berlaku di semua ATM di Indonesia dan edisi di seluruh Indonesia. Inilah produk pertama di Indonesia. Pada saat Anda membuka rekening di aplikasi ini, Anda statusnya adalah membeli emas.
Karena setiap rupiah Anda 100% membeli emas atau ada emasnya. Katakan Anda punya 5 juta. Maka dengan membuka rekening di aplikasi ini, rupiah yang 5 juta tadi ada emas nilainya kira-kira 5, sekian gram sebagai underlay-nya. Ketika harga emas naik, maka rupiah Anda naik. Ketika harga emas turun, rupiah Anda juga turun. Dengan demikian, rupiah Anda semua ada underlay-nya. Di mana kita tahu emas adalah benda logam mulia yang stabil nilainya sepanjang zaman. Rupiah Anda secara pribadi sekarang ada pengaman inflasi alaminya. Dinaran telah siap sejak lama dan sekarang sudah lengkap seluruh persyaratan untuk komersial plus berkolaborasi dengan lembaga keuangan resmi yang syah berlaku di Indonesia. Dinaran itu sederhana, sesederhana punya ATM di bank. Inilah strategi nasionalisme kembali ke tanah air. Terima kasih telah bergabung di dinaran.id.